Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal bahwa Kang Deddy ini adalah orang yang baik. Dia tidak sering menyenggol sana sini tanpa alasan yang jelas. Tetapi saya rasa kesabaran dari Deddy Mulyadi ini mulai menipis. Ini tentu karena ulah dari Bahar bin Smith ini yang sangat kelewatan, yang memunafikan, mensyirikkan Deddy Mulyadi, menganggap Deddy Mulyadi ini penyembah berhala dan sebagainya, pembuat berhala dan sebagainya. Ini tentu akan membuat Deddy Mulyadi ini merasa geram. Kita saja tentu akan merasa geram dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Memangnya siapa sih Bahar ini berani mengkritik hal-hal tersebut? Kita kan paham bahwa Deddy Mulyadi ini hanya berusaha menjaga dan melestarikan budaya kita, termasuk di dalam menghormati seseorang. Saya rasa dalam menghormati seseorang itu setiap orang dan setiap tempat memiliki caranya masing-masing. Mereka memiliki cara penghormatan sesuai dengan bagaimana mereka mengekspresikan diri berdasarkan budayanya masing-masing. Dan itu tentu tidak akan melunturkan nilai-nilai keislaman kita. Apalagi saya rasa hal-hal tersebut juga tidak bertentangan keras dengan ajaran agama Islam. Ini kan budaya, kearifan lokal yang harus dikembangkan. Dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, yang berusaha mengembangkan budaya-budaya lokal kita. Agar apa? Agar budaya-budaya seperti ini tidak hilang dan anak cucu kita kelak juga bisa menikmati budaya ini dan melestarikannya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana emosi yang meluap-luap dari Deddy Mulyadi yang diarahkan kepada Bahar bin Smith ini. Udah memang bahasa saya begini, nggak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Wih, sombong banget tuh. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Wih, Deddy lagi. makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang, harus ditumbang. Bodoh amat, terserah kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Gak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan.
Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta, punya panji, namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat, ini bentuk hormat, bentuk penghormatan, hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang itu yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati, cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Moal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah moal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah moal usaha reka kareta we ungaboe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah.
ini harus dibenerin. Tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana video yang menunjukkan Deddy Mulyadi ini mengeluarkan emosinya kepada si Bahar bin Smith ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.